Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari rangkaian dari para pahlawan iman. Kita mengakhiri episode sebelumnya dengan mengacu kepada seorang Yusuf yang luar biasa, yang karena imannya pada akhir hidupnya menyebutkan bangsanya Israel, memberikan petunjuk mengenai tulang-tulangnya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mulai dari ayat 23 pasal yang ke-11 tentang karakter Musa, salah satu karakter terhebat dari orang Yahudi yang dikaitkan dengan hukum. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Terima Farid. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Dr. Farid. Terima kasih. Pada pasal 11 kita telah sampai di ayat 23 tentang rangkaian iman yang ada di dalam diri Musa. Saya akan membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Bagaimana iman termanifestasi dalam diri orang tua Musa? Ketika Anda menemukan seseorang yang beriman besar, rujuklah kembali kepada rumah di mana dia dibesarkan. Musa adalah contohnya. Pada saat Musa dilahirkan, Firaun telah mengeluarkan dekret bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani harus dibuang ke sungai Nil. Jadi orang tua Musa mendapat tantangan, terutama karena dia adalah anak yang elok secara harafiah. Tetapi ada sesuatu yang menonjol lebih dari keelokan dia. Musa lahir dan ia elok di mata Allah, sesuai dengan kisah para rasul pasalnya yang ke-7. Artinya mereka melihat bahwa dia bisa menjadi penyelamat yang sudah dijanjikan Tuhan sebelumnya untuk membawa manusia keluar dari tanah Mesir. Dan itulah sebabnya mereka memutuskan untuk tidak membuangnya ke sungai Nil. Penulis di sini menyebutkan 3 manifestasi keimanan orang tuanya, Amram dan Yokhebed. Pertama, ia berkata, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya dan tidak membuang ke sungai Nil. Iman membuat kita menolak rasa takut akan manusia dan keputusaannya. Kedua, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Iman memberikan wawasan dan ketajaman rohani. Walau banyak anak yang lahir, tapi Tuhan akan buat satu ini dengan khusus. Adapun bagi kita, ketika kita mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan, kita tidak boleh hanya bersuka cita karena memiliki mereka. Tetapi mintalah agar Tuhan dimuliakan melalui mereka. Ketiga, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Iman memberikan keberanian, bukan kecerobohan tapi keberanian. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Baik. Ini adalah 3 hal yang menunjukkan iman dari orang tua Musa.
Dan mereka tidak takut perintah raja. Dan mereka tidak takut perintah raja. Kemudian ia berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Bagaimana iman muncul dalam diri Musa ketika dia menolak? Musa adalah salah satu kelompok pahlawan yang berkata, tidak. Ya, itu muncul dalam 3 hal. Pertama, dia menolak ketenaran di Mesir karena pilihannya. Jika kita kembali ke 3.500 tahun atau lebih, kita akan menemukan bahwa keluarga Firaun pada saat itu punya harga diri yang tinggi di seluruh dunia. Dan begitu pula persenjataan tentara Mesir pada saat itu. Musa adalah putra-putri Firaun, berarti dia adalah calon putra mahkota. Sungguh luar biasa. Selain itu, dia terkenal di istana dan di seluruh tanah Mesir. Alkitab juga berkata, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia menyeimbangkan antara 2 hal, memiliki semua ketenaran dan keagungan ini atau meninggalkan semua ini untuk bersatu dengan umat Tuhan, anak-anak Israel, agar Tuhan memakai dia untuk keselamatan mereka dan dia milih untuk bersatu dengan umatnya. Dan menurut saya saat ini kita harus memilih apakah Anda berdiri di sisi Tuhan, iman mendapatkan saya di sisi Tuhan, mendorong saya untuk membuat keputusan sehari-hari demi kebaikan Tuhan dan demi kebaikan umat. Ini adalah satu hal, dia menolak ketenaran Mesir, kebanggaan hidup. Kedua, dia menolak kenikmatan Mesir, yaitu kenikmatan indera atau kepuasan nafsu duniawi. Dia tinggal di istana, dikelilingi oleh pelayan perempuan dan di mana-mana dan memiliki makanan enak. Sementara anak Israel mungkin tinggal di gubuk-gubuk dan bekerja membuat batu bata dengan mengumpulkan jerami dan menguleninya dengan tanah liat untuk dijadikan batu bata lumpur. Sehingga perbedaannya besar. Tapi meskipun dia memiliki segalanya di bawah komandonya, dia menolak kesenangan Mesir. Bukan karena dia seorang yang ateistis, tapi karena dia mengerti bahwa Tuhan ada di pihak orang-orang itu. Dan karena Tuhan ada di sisi orang itu, dia memutuskan untuk berdiri di sisi Tuhan. Maaf Hal menginterupsi, ketiga, ungkapan yang dikatakan di sini menderita sengsara dengan umat Allah berarti bahwa ia melihat dalam diri orang-orang Ibrani yang dianiaya itu bahwa mereka adalah umat Allah. Ini juga membutuhkan iman. tentu ini adalah visi iman. Oke. Ketiga, dia menolak harta Mesir. Banyak dari harta karun ini dijarah oleh waktu dan sisanya masih membuat orang terpesona ketika dipajang di museum-museum dunia. Jadi bayangkan bagaimana harta karun ini berada pada hari-hari Musa. Mengapa? Musa, kamu menolak harta ini. Saya pikir dia akan menjawab, mengikuti Tuhanku dan pergaulanku dengan umat Tuhan. Memiliki dampak yang kekal. Sedangkan efek menikmati harta karun Mesir akan berakhir begitu aku mati. Jadi dia membandingkan antara mengambil hal-hal yang kekal dengan menikmati apa yang akan berakhir setelah seseorang meninggal. Menurut saya, iman adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Maksud saya, apa yang Tuhan berikan kepada saya dengan iman belum tentu sama dengan apa yang dia berikan kepada orang lain. Benar. Saya membayangkan salah satu pemimpin Ibrani berkata kepada Musa, "Kemana engkau pergi?" Musa menjawab, "Aku akan meninggalkan istana dan turun bersamamu ke dalam tanah." Kemudian dia berkata kepada Musa, "Lebih bijaksana untuk menetap di istana karena kedudukan politikmu di istana akan menjadi penopang terbesar bagi kami sebagai rakyat yang terhina." Kita mungkin mendengar hal seperti itu saat ini, jadi kita perlu menekankan bahwa Tuhan memperlakukan setiap orang secara individual dengan cara yang berbeda-beda. Silakan. Ini merujuk saya kembali pada apa yang saya katakan saudara ayat di episode sebelumnya. Iman bertumbuh di hadirat Tuhan. Melalui persekutuan individu dengan Tuhan setiap hari, Tuhan mengungkapkan kepadaku apa yang dia inginkan dariku dan menegaskannya kepadaku melalui firman-Nya. Kemudian, dia mulai mendorongku untuk meninggalkan hal-hal tertentu demi mengikuti jalan yang dia tetapkan untuk saya. Benar. Orang lain mungkin mengatakan kepada saya bahwa saya dapat melayani Tuhan dan umat-Nya tanpa jalan ini. Tapi sekali lagi setelah aku yakin bahwa ini adalah suara Tuhan bagiku,
maka ini adalah urusan pribadi antara Tuhan dan saya. Suatu urusan pribadi antara saya dan Tuhan. Tuhanlah yang menunjukkan kepada saya visinya sendiri dan bukan orang lain yang memberitahu saya apa yang Tuhan inginkan dari saya. Tepat. Baik, kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Dalam buku berjudul Kunci Iman dan Kunci Ketakutan, kita membaca sangat sulit menyatukan rasa takut dan iman, bahkan dalam keadaan yang paling sulit dan paling gelap sekalipun. Namun, jika itu terjadi, ketakutan itu meresap ke dalam hatimu sebagai akibat dari keadaan yang sulit ini. Kamu bisa memohon kepada Tuhan untuk menguatkan keimanan dan memberimu kekuatan di tengah keadaan seperti itu. Inilah yang sebenarnya terjadi pada penulis buku tersebut. Saat dia berada di luar rumahnya, dia mendengar ada kebakaran di dalam rumahnya. Dia tahu bahwa istri dan anak-anaknya ada di sana. Jadi, dia menjadi gila dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, di tengah keadaan sulit tersebut, dia mengangkat hatinya kepada Tuhan dan berkata, "Engkaulah yang memberiku keluargaku, Engkaulah yang akan menjaga mereka." Ketika dia pulang, dia menemukan istri dan anak-anaknya baik-baik saja. Tidak terjadi apapun atau apa-apa terhadap mereka sama sekali. Ayat 26 berkata, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Kapan Musa melihat Kristus? Ya, pertanyaan yang sangat penting. Silakan Dr. Farid. Di sini ia berkata, penghinaan karena Kristus. Ada sebuah janji yang diketahui oleh seluruh bangsa Israel bahwa seorang penyelamat akan datang. Juru selamat. Juru selamat. Para ayah menyampaikan janji ini secara berurutan. Dari Adam, Habel, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, hingga Musa. Jadi konsep kedatangan Mesias itu ada. Selain itu, Tuhan menjelaskan kepada Musa melalui persekutuan dengannya. Wahai Musa, persatuanmu dengan kaummu akan mendatangkan celah bagimu. Celahannya adalah orang Mesir mungkin menganggap apa yang engkau lakukan tidak waras. Dengan ini, Musa, kamu akan masukkan dirimu ke dalam kelompok orang-orang beriman selama berabad-abad yang lebih memilih berdiri di sisi Tuhan dan bukan di sisi dunia, dan akibatnya mereka akan menanggung celaan dari dunia. Celaan ini disebut celaan Kristus. Baik, terima kasih. Kemudian ia berkata, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya butuh komentar Anda tentang ayat ini. Ia bertahan. Iman membuat dia melihat Allah yang tidak kasat mata. Dan melihat Tuhan memberinya motivasi dan energi psikologis yang memungkinkan dia mengatasi hal-hal yang mustahil. Ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Kemungkinan besar, ini mengacu pada saat Musa masuk untuk berbicara dengan Firaun sebelum tulah ke-10, yaitu kehancuran anak sulung. Dan Firaun dengan kasar menjawab dia dan Harun, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi." Maka Musa menjawab, "Sama seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Bagaimana kamu bisa mengatakan ini, Musa? Dia berkata, "Tuhan, Ucapkannya kepadaku." bahwa setelah wabah yang terakhir ini kita akan keluar, sehingga saya tidak akan melihat Firaun lagi. Sungguh sebuah kekuatan. Bayangkan pria yang berusia lebih dari 80 tahun ini sedang berdiri di hadapan kekuatan terbesar di dunia. Berbicara dengan keberanian seperti itu, dia sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Jadi dia meninggalkan Mesir. Dan ketika dia meninggalkannya, dia tahu bahwa Firaun tidak akan tinggal diam, melainkan akan menggunakan pasukannya dan kereta perangnya, dan inilah yang terjadi. Namun dia keluar dari Mesir bukan sebagai buronan yang ketakutan, melainkan sebagai seorang pemimpin yang melihat Tuhan yang tidak kelihatan dan memimpin umatnya yang jumlahnya melebihi 2,5 juta orang sebagai pemimpin yang menang dan kepalanya tegak. Oke, jadi hal ini membuatnya berani dan tidak takut terhadap murka raja, apapun otoritas raja. Bisakah kita mengambil pelajaran praktis dalam hal ini? Kita harus menaati Tuhan daripada manusia. Sejauh mana Sebab ini takut akan kita akan terjadi. Tuhan? Faktanya ini adalah tantangan yang luar biasa.
kita melewati berbagai situasi yang memerlukan iman semacam itu yang membuatnya saya selalu melihat Tuhan di hadapan saya dan melakukan apa yang memuaskannya, meskipun pendapat orang lain tidak mendukung saya. Atau jika saya diperingatkan akan berada dalam bahaya karena apa yang saya lakukan. Kita melihat di zaman kita. Benar. Anda mengatakan di episode sebelumnya bahwa ada orang-orang masa kini yang beberapa bulan lalu harus memilih antara mematuhi perintah tertentu dan bertahan hidup atau mentaati Tuhan dan mati. Dan mereka memutuskan untuk menerima kematian agar tidak melanggar firman Tuhan. Iman memberikan keberanian. Semoga Tuhan membantu kita dalam urusan sehari-hari. Kita berdiri di sisi Tuhan dan mentaatinya. Ketika rasa takut akan Tuhan menetap di hati karena iman, rasa takut itu akan hilang dari orang-orang. Benar. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ya, Mohon berikan komentar tentang pemeliharaan Paskah dan percikan darah. iman di sini berarti ketaatan. Tuhan berkata kepada Musa, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu, seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Dan Musa bisa saja berpikir bahwa sangat sedikit di antara orang-orang yang mau menerima hal ini karena semangat mereka hancur dan mereka kehilangan harapan untuk keluar. Namun kepercayaan Musa kepada Tuhan membuatnya taat, dan ketaatan Musa mengilhami orang lainnya untuk mengikuti teladannya sehingga mereka patuh dan mempersembahkan Paskah serta memercikkan darah ke pintu. Setelah berbicara tentang Musa, ia beralih ke iman kolektif di ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Peristiwa ini dianggap sebagai tahapan terakhir umat di tanah Mesir. Dan bila kita merujuk kembali pada kitab Keluaran, kita akan tahu bahwa seluruh umat berada dalam keadaan kurang iman. Musa lah yang berseru pada Tuhan. Namun dikatakan di sini mereka menyeberangi Laut Merah dengan iman. Kenapa? Musa berkata kepada mereka, janganlah takut bila tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan nampaknya kata-kata yang mengungkapkan rasa percaya kepada Tuhan ini telah menghidupkan kembali keimanan di hati masyarakat. Dan itulah sebabnya mereka tidak berebut dan menginjak-injak satu sama lain. Jika mereka takut, saudara ayat, mereka akan berebut, saling menginjak-injak seperti yang terjadi dalam pertandingan sepak bola dan akan mati. Benar. Tetapi meskipun jumlah penduduknya lebih dari 2 juta orang, seperti saya katakan termasuk orang tua, anak-anak, wanita, dan ternak mereka, sedang berjalan sambil membawa barang-barang yang mereka ambil dari Mesir. Mereka berjalan Berurutan. secara berurutan. Mereka melewati laut dalam semalam. Ada keyakinan ketika mereka menyeberang bahwa Tuhan menyertai mereka. Selain itu, mereka melihat tiang awan yang bergerak di depan mereka dan berdiri di belakang mereka datang antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Jadi Tuhan mendukung iman mereka dengan sesuatu yang bersifat fisik yang bisa mereka andalkan. Namun ayat berikutnya, ayat 30, berbicara tentang kejadian lain di lain waktu. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saya perhatikan bahwa melewati Laut Merah dan runtuhnya tembok Yeriko adalah 2 peristiwa berbeda. Satu pada awal perjalanan dan yang kedua pada akhir. Terpisah sekitar 40 tahun. Selama 40 tahun itu tidak ada karya iman dari orang-orang ini. Apakah 40 tahun itu tanpa karya iman ataukah Tuhan yang mengabaikan mereka? Dan mengapa disebutkan keluarnya mereka dari tanah Mesir dan Laut Merah saja? Karena sebelumnya dia telah mengatakan di pasal 3 bahwa setelah perjalanan mereka di padang gurun, Tuhan melihat hati mereka dan melihat bahwa mereka dicirikan oleh kurangnya iman dan terus-menerus menggerutu selama 40 tahun. Iman bukanlah karakter umum dari perilaku mereka, jadi dia tidak menyebutkan periode ini
karena dia ingin mendorong orang Ibrani untuk beriman. Jadi di padang gurun mereka dicirikan kurangnya iman. Menggerutu, tidak mungkin iman ada bersamaan dengan bersungut-sungut. Saya selalu merasa kasihan ketika membaca ayat ini, ketika saya melihat bahwa 40 tahun telah berlalu dari sejarah bangsa ini karena mereka tidak memiliki Tanpa iman. iman. Dua orang yang memiliki iman di dalam hati mereka, Tuhan biarkan mereka masuk. Benar. Yosua dan Kaleb. Saya berpikir jika Tuhan ingin membuka halaman kehidupan kita masing-masing, pada halaman keberapa, baik tahun, bulan, atau hari, dia akan menemukan iman di dalamnya. Benar. Atau akan ada banyak halaman yang tidak berisikan dengan iman. Ya, Kiranya benar. Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan Kita akan menolong menerima kita. pertanyaan terakhir dari hadirin. Silakan. Ayat 31 berkata tentang iman yang dimiliki oleh Rahab, perempuan sundal, yang tidak binasa bersama dengan orang durhaka. Memberikan sambutan yang ramah kepada mata-mata dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara. Apa hubungannya dari hal ini dengan Benar. iman? Silakan Dr. Farid. Faktanya Allah melihat motif internal yang adalah pekerjaan iman. Bagaimana situasi Rahab? Kita harus mempelajari apa yang dikatakan Rahab ketika dia menyambut mata-mata itu dengan ramah. Ia berkata, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit atas dan di bumi di bawah. Jadi apa yang Anda sembah? Dia berkata, aku menyembah berhala dan ini adalah kasus yang terjadi di seluruh negeri. Aku ingin berdiri di sisi Tuhanmu, di sisi orang-orang yang menyembah Tuhan ini. Jadi dengan memberikan sambutan ramah kepada mata-mata, dia menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak mengkhianati dalam arti pengkhianatan, tapi dia menyatakan keinginannya untuk berpisah dari bangsanya dan meninggalkan kehidupan dan perilakunya yang biasa dia lakukan di antara bangsanya. Dan untuk bergabung dengan umat Tuhan. Bagaimana dia menyatakan hal itu? Dia memberikan sambutan yang ramah kepada mata-mata. Oke. Dan tidak menyerahkannya kepada raja. Oke. Ini bukan pengkhianatan suatu bangsa terhadap bangsa lain, melainkan Tidak. meninggalkan berhala untuk bersatu dengan Tuhan melalui umatnya yang merupakan Tepat. keputusan yang bijaksana. Jika Tepat. seseorang mau meninggalkan berhala dan menyembah Tuhan yang hidup, dia tidak akan dianggap pengkhianat negaranya. Tidak. Dia bergabung dengan umat Tuhan. Benar. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita Tuhan rangkum berkati. episode ini bersama hadirin. Halo semua, apa saja gambaran iman dalam kehidupan orang tua Musa? Dalam ayat 23 ia berkata karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh seorang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kalimat pertama disembunyikan selama 3 bulan oleh seorang tuanya. Menunjukkan iman yang mendorong kita untuk tidak takut kepada manusia. Kedua, kalimat karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya berarti elok di mata Allah yang menunjukkan kearifan rohani. Ketiga, mereka tidak takut akan perintah raja yang dari kalimat itu kita belajar bahwa iman memberikan keberanian. Baik, Amin. bagaimana iman bisa terwujud di dalam diri Musa? Dituliskan bahwa karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, menolak ketenaran Mesir dan pendanaan Mesir, padahal Mesir memiliki arti penting pada zaman itu. Dia lebih memilih memihak Tuhannya dan umatnya daripada menikmati kesenangan sesaat. Dia menolak hal-hal duniawi untuk menikmati hal-hal yang kekal. Benar, Amin. terima kasih. Merujuk pada bangsa Israel, bagaimana iman bisa terwujud di dalam diri orang-orang ini? Ini telah disebutkan dalam ayat 29 di mana dia berkata, karena iman maka mereka telah melintas Laut Merah sama seperti melintas tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jumlah mereka banyak, dan jika mereka takut maka diasumsikan bahwa mereka akan saling berebut dan menginjak-injak. Namun, meskipun jumlah mereka melebihi 2 juta, mereka melewati lautan dan mencapai seberang tanpa berebut. Yang berarti mereka percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan membawa mereka dengan selamat ke sisi yang telah Tuhan tentukan. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Dr. Farid. Terima kasih kasih. semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dikatakan tentang Musa bahwa karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Ia menganggap itu hina karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Musa mengambil keputusan dan meninggalkan istana Firaun dan semua harta di Mesir dan diterima untuk bergabung dengan umat Tuhan. Dia menganggap celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Itu adalah keputusan yang disengaja dan sukarela. Dia menaruh semua harta Mesir di satu sisi dan mengikuti Kristus, umat Kristus dan celaan Kristus di sisi lain. Dan dia mendapatkan imbalan. Saya tidak tahu bagaimana situasi Anda saat Anda mendengarkan saya sekarang. Mungkin Anda memiliki keinginan batin untuk mengikuti Kristus namun takut terhadap orang-orang sekitar Anda. Mungkin Anda takut akan kehilangan posisi di negara Anda atau warisan keluarga Anda. Atau ketakutan akan terjadi hal buruk bahkan seburuk pembunuhan. Jangan pernah takut pada seseorang. Musa menganggap celaan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir, dan saya yakin bahwa nama Musa diabadikan hingga saat ini karena keputusannya yang sangat tepat. Anda harus mengikuti Kristus dan jangan khawatir tentang hasil yang akan ada di depan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk bergabung dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Semua harta, kedudukan, kerajaan, dan warisan di bumi akan berakhir dan Kristus akan tetap menjadi milik Anda selama-lamanya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول حكمة تعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول حكمة تعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول أنا رح أمشي خطوة في خطوة معك لو للمجهول محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع محتاج لإيدك ترفعني محتاج لروحك يملاني محتاج لصوتك يرشدني محتاجك يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.